Guys, Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada shalom. shalom. Mari bersama-sama pada malam hari ini kita akan mempersiapkan hidup kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sebab percayalah, sekalipun kita beribadah melalui Zoom di rumah kita masing-masing, tetapi percayalah Tuhan yang kita sembah selalu hadir. Mari bersama-sama satukan hati, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya kami melayani hari ini, pada malam hari ini bukan karena kuat dan gagah kami. Dan biarkan kami saat kami melayani Tuhan, oh kami semakin kecil dan kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang akan semakin besar di dalam kehidupan kami, yang akan menguasai hidup kami. Di dalam bidang apapun kami percaya Engkau adalah Allah yang kami sembah, yang akan memberikan berkat-berkat melimpah, berkat-berkat perlindungan, berkat-berkat damai sejahtera. Di saat kami memuji dan menyembah Engkau, kami menemukan Engkau di tempat ini. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, urapi kami, mulut lidah bibir kami di saat kami menyembah, dan terutama hamba-Nya yang akan membawakan firman. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Yang percaya bersama-sama berkata, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Terima kasih Tuhan. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujianku. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah. Terima kasih Bapa. Allah yang ku percaya, Allah yang sanggup membuka jalan buat kami. Terimalah hormat dan sembah dan pujian. Haleluya. Yang percaya, mari bersama-sama sembah Dia. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Engkau yang layak ditinggikan, segala hormat. Kami percaya Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih, kami mengucap syukur kalau kami masih ada pada malam hari ini. Kami percaya karena kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Yang percaya sekali lagi bersama-sama katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi bersama-sama, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Yang percaya sembah haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak.
sembah. Mari somebody, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah penyembuh kami, Allah yang memelihara kehidupan kami. Terimalah sembah dan hormat. Haleluya. Kami mencari Engkau malam hari ini, dan kami percaya Engkau hadir. Shaka bara bara la 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 bara shabara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Berikan belas kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu buat kami. Kiara la bashamara la bara la bara. Diberkatilah harvest blessing yang ikut sumber malam hari ini ataupun yang tidak ikut sekalipun. Di saat kami menyembah, semua teman-teman kami diberkati Tuhan. Haleluya, dimanapun mereka berada. Haleluya. Haleluya, haleluya, terima kasih. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari bersama-sama sembah Dia, saudaraku. Penuh kasih dan sayang, Kaulah Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yang percaya sekali lagi bersama-sama, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Rabashikira menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang
jemaat-jemaat Tuhan bersama-sama panggil namanya. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, haleluya, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan. Kau hadir di sini, Bapa, mengalirlah. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa, Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang layak terima pujian dan sembah. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Kau yang layak, Kau yang layak. Kami menikmati Engkau Tuhan, hadirat-Mu menjamah kami, menyembuhkan tubuh kami. Mari yang percaya bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kaulah Allah yang ku sembah, Allah yang ku percaya. Kami percaya anak cucu kami pasti melihat siapa Allah yang disembah oleh orang tuanya. Biarkan mereka melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat. Sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, haleluya.
mau selalu mengikuti, katakan ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku, mari bersama-sama sembah Dia, tertuju padamu. Segenap hidupku kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Untuk membesarkan kerajaanmu. Yang percaya angkat tanganmu tinggi-tinggi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, katakan ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Sekali lagi bersama-sama katakan ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Saya mau menyenangkan hatimu. Saya mau menyenangkan hatimu. Mari bersama-sama sembah Dia sekali lagi. Sembah Dia sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama siapkan hatimu, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Adonai Elohim, terima kasih Tuhan. Haleluya, your glory. I love you Lord, I love you Lord. And all my life you have been faithful. Come on, katakan saudaraku, Bapak Ibu. And all my life you have been so good. With every breath that I am oh, I will sing of the goodness of God. Yang percaya bersama-sama katakan, and all my life you have been faithful. All my life, all
so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Katakan sepanjang hidupku, saudaraku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Yang percaya, come on. I love you Lord, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Bersama-sama katakan, saudaraku, you have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I live in the goodness of God. Yang percaya angkat kedua tanganmu sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. Katakan, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama pada malam hari ini percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya, kami mengajak engkau sekali lagi, alangkah indahnya jika engkau menutup kedua matamu dan engkau mengangkat tanganmu sekali lagi sebagai tanda bahwa engkau mengasihi Tuhan. Bersama-sama katakan, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sekali lagi saudaraku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan
kebaikan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari saudaraku berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Satu kali tepuk tangan Bapak Ibu buat Yesus yang dahsyat itu. Haleluya. Terima kasih, kami mengucap syukur kami sudah lakukan bagian kami Tuhan, dan kami percaya Engkau urapi mulut lidah bibir hambanya bisa menjadikan kekuatan yang baru bagi kami. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Kami serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Budi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke, mungkin kita mulai dengan doa. Syukur, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami sudah memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Kami menyembah Engkau dengan pujian penyembahan kami, biar setiap pujian penyembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, biar Engkau urapi setiap kami, sehingga setiap benih firman yang akan ditaburkan boleh menjadi berkat kekuatan buat setiap kami, sehingga kehidupan kami semakin hari boleh semakin diserupakan akan Kau. Di dalam nama Yesus, mari yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang saya akan beri judul menjadi pelaku firman. Ya, kita buka di Matius pasalnya yang ke-7. Ayat yang ke-24, kita baca nanti sampai ayat yang ke-27 ya. Saya ulangi, Matius pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ya, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Demikian firman Tuhan ya. Terlebih kita yang mendengar, terlebih berbahagia kita yang melakukannya. Amin. Nah, Matius 7 ayat yang 24 sampai ke 26 ini penutup dari rangkaian khotbah Tuhan Yesus di atas bukit ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang rajin baca firman Tuhan, nanti mungkin saya bisa sarankan Bapak Ibu baca mulai dari pasal 5 sampai yang ke-7. Ini satu rangkaian khotbah Yesus di atas bukit. Ya, kalau kita baca dari pasal yang ke-5 sampai yang ke-7, itu seperti rangkuman pengajaran Tuhan Yesus, semua komplit ada di sana, ya. Jadi nanti bisa mengetahui gambaran besarnya. Ini seperti apa sih apa yang dimaksud dengan setiap orang yang mendengar perkataanku, perkataan yang mana nanti Bapak Ibu baca ya. Tapi saya akan mulai dengan sebuah pernyataan. Kalau kita sudah melalui hampir 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun masa dari pandemi ya. Nah, setelah melewati pandemi ini kita akan melihat mungkin 2 macam orang, yang mana mereka bisa melewati pandemi ya toh, tapi kehidupan mereka tidak tergoyahkan, atau mereka baik-baik saja, atau bahkan mereka naik kelas. Ya, tapi akan ada satu lagi ketika mengalami pandemi yang sama. Ya, karena mau nggak mau 3 tahun ini kita mengalami situasi yang pasti sama. Tapi orang yang kedua ketika mengalami pandemi, mereka runtuh, kehidupannya goyah, roboh. Bahkan ada yang akhirnya paling parah nggak percaya Tuhan-Tuhanan lagi, ya kan? Tuhan kok nggak bisa menghentikan pandemi? Tuhan kok nggak bisa menghentikan virus? Tuhan kok menyebabkan virus sampai aku di PHK? Tuhan kok menyebabkan virus sampai pekerjaanku sepi? Nah, kan
Akan ada dua macam reaksi ketika menghadapi masalah yang sama. Kalaupun tidak ada pandemi, Bapak Ibu, kita kan percaya bahwa setiap orang, tidak ada pandemi pun pasti mengalami masalah dalam kehidupannya, goncangan dalam kehidupannya, ujian dalam kehidupan setiap kita. Ya, setiap orang tidak akan lepas dari ujian, cobaan, masalah dalam setiap kehidupan kita. Itu masalah rumah tangga kah, kesehatan kah, ya, pelayanan kah, semua pasti mengalami. Nah, tapi dalam menghadapi semua itu akan ada dua respon. Mereka naik kelas atau mereka bukan cuma tinggal kelas tapi turun kelas. Nah, kita mau belajar ya untuk menghadapi ke depan, hari-hari ke depan. Kita percaya bahwa setiap kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Ya, kita tidak bisa berdoa minta Tuhan jauhkan masalah. Tidak. Kadang masalah diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bukan untuk menjatuhkan kita, tapi memproses kehidupan kita semakin hari, semakin lebih kuat. Masalah diizinkan Tuhan bukan untuk menjatuhkan sekali lagi, tapi untuk membuat kita lebih kuat, untuk menjadi kita untuk naik ke kelas berikutnya. Ya, nah masalahnya ketika mendapatkan masalah apa yang harus kita lakukan, respon apa yang terbaik ya. Kita baca kembali di ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku. Kalau konteksnya setiap orang adalah orang-orang yang hari itu mengikuti Tuhan kemanapun mereka Tuhan pergi mengajar, mengadakan mujizat ya, maka dikatakan setiap orang. Setiap orang yang hari itu ada di atas bukit dan mereka mendengarkan pengajaran Kristus. Nah, hari ini adalah kita nih, orang-orang Kristen mungkin yang baru 1 tahun jadi orang Kristen, 5 tahun jadi orang Kristen, 10 bahkan 20, 30 tahun jadi orang Kristen. Kitalah setiap orang itu, ya. Kitalah setiap orang itu. Bapak Ibu yang hari ini ikut Zoom, doa malam Zoom ini, kitalah setiap orang itu, ya, yang mendengar. Nah, kata mendengar kalau kita belajar dari bahasa aslinya, bukan mendengar seperti ini. Ketika hari ini kita tadi pujian penyembahan, ya. Ketika Bapak Ibu menyembah, kan tidak lepas dari suara-suara di luar kamar Bapak Ibu. Mungkin anak Bapak Ibu sedang berteriak tanya barang sesuatu, Ibu mendengar. Ya. Ketika kita lagi menyembah tadi, mungkin di depan rumah lagi lewat es krim balls ya, torero. Nah, kita mendengar itu namanya. Tapi kata mendengar yang ada ditulis di Matius 7 ayat 24 itu mempunyai 3 arti Bapak Ibu. Yang pertama ya mendengar. Seperti yang tadi saya ngomong. Ya, arti yang kedua itu memperhatikan. Ya, kata mendengar. Arti yang pertama mendengar, arti yang kedua itu memperhatikan, dan arti yang ketiga itu mengerti. Ya, saya berikan gambaran. Apa sih arti kata mendengar itu? Bukan cuma mendengar sekedar lewat, bukan. Ya. Yang pertama, saya kasih sebuah cerita seperti ini. Suatu kali ada seorang ibu, dia belanja telur di sebuah pasar. Ya, kadang kalau penjual telur itu kan berjejer. Ibu ini datang tanya ke penjual telur, Bu, sekilo berapa? Penjual telur ngomong 1 kilo 25.000, Bu. Tapi di saat yang bersamaan dia juga mendengar penjual telur di sebelahnya ditanya sama pembeli yang lain, berapa sekilo, Bu? Dia juga mendengar 1 kilo 50.000, Bu. Dia mendengar 50.000, dia dengar nih. Itu kata mendengar. Nah, arti kata yang kedua memperhatikan. Ketika dia mendengar itu 50.000, dia langsung memberikan atau menolehkan wajahnya kepada penjual telur yang berkata 1 kilo 50.000. Dia mulai memberikan perhatian kepada penjual telur yang lain. Sedangkan ibu yang beli tanya, kok 50.000, Bu? Ya kan? Maka penjual telur ngomong, oh iya Bu, beda. Ini telur organik. Nah, itu ibu yang satu ini memperhatikan, oh telur organik itu memperhatikan, ya kan? Nah, arti kata yang ketiga mengerti. Maka ibu ini tanya, loh, iya telur organik, tapi kenapa kok telur organik ini mahal? Penjual telur itu memberikan penjelasan, ayam
petelur dari telur organik ini akan diberikan makanan yang bebas dari kimia, Bu. Dipelihara dengan kondisi lingkungan yang baik. Sehingga telur yang dihasilkan itu jauh lebih baik secara gizi, secara kebersihan. Makanya harganya 50.000. Nah, akhirnya ibu yang tadi ini mendengar, memperhatikan, jadi mengerti. Oh, kenapa telur organik itu mahal? Nah, itu arti kata mendengar. Demikian juga Bapak Ibu, ketika kita berada di gereja, berada saat ini sedang Zoom, beberapa kali kemarin Bapak Ibu mendengarkan hamba-hamba Tuhan berkhotbah, ya. Setiap kita nih mendengarkan firman Tuhan. Kalau cuman kita sekedar mendengar, masuk telinga kanan, keluar kiri, Bapak Ibu cuman memahami kata mendengar dari arti yang pertama. Ya. Bapak Ibu perlu mendalami lagi untuk memberikan perhatian firman Tuhan itu lebih lagi. Karena mendengar firman Tuhan tanpa memperhatikan, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan apa-apa dari firman Tuhan. Kalau cuma memperhatikan, belum sampai tahap mengerti, ya percuma kita kadang datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan asal mendengar, tapi tidak mengerti. Ya, jadi kata mendengar, setiap orang yang mendengar perkataanku itu berarti mendengarkan firman Tuhan, itu sampai mengerti harusnya. Di konteks ayat ini, ya, kita ini diharapkan dalam kedewasaan kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh cuman berhenti sampai tahap mendengar. Karena saya percaya setiap Bapak Ibu yang hari ini join di Zoom ini, pasti seharusnya secara usia, kedewasaan rohani sudah dewasa. Ya kan? Tidak harus terus diberikan kata-kata pujian, kata-kata hiburan bahwa ya yang penting dengar firman. Tidak, Bapak Ibu, ketika kedewasaan rohani kita sudah semakin dewasa, yang penting Bapak Ibu itu harus mengerti firman Tuhan. Sebab kalau cuman sekedar mendengar, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan, Bapak Ibu harus tahu, itu berguna untuk mendidik kita, untuk membimbing langkah kehidupan kita, menegur kita kalau kita salah, membenarkan langkah kita kalau kita sedang keliru. Ya, pentingnya kita mendengar sampai mengerti firman Tuhan, ya. Nah, kalimat berikutnya berkata seperti ini, setiap orang yang mendengar, mengerti firman Tuhan tadi dan melakukannya, ya. Ketika kita mendengar sampai mengerti firman Tuhan, penting untuk melakukannya, ya kan? Nah, masalahnya kita tidak mungkin bisa melakukan firman Tuhan kalau kita tidak pernah ngerti firman Tuhannya. Bagaimana kita bisa jadi pelaku firman, sedangkan apa yang harus dilakukan kita belum paham, belum mengerti. Ya, tahu stepnya Bapak Ibu ya. Kita itu mendengar, bukan cuma mendengar, tapi memberikan perhatian, mengerti, baru kita bisa melakukannya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong kita harus melakukan firman Tuhan, apa yang mau dilakukan kalau kita tidak pernah mengerti firman Tuhan? Ya. Nah, orang yang sudah mendengar, memberikan perhatian, dia mengerti firman Tuhan dan melakukannya, itu disamakan dengan orang yang bijaksana. Ya, disamakan dengan orang yang bijaksana. Nah, orang yang bijaksana, Bapak Ibu tahu ya, kalau arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bijaksana itu adalah sikap di mana kita bisa memberikan pilihan atas dua pilihan baik dan buruk, kita bisa menentukan. Ketika kita menentukan sesuatu dengan baik, itu bijaksana. Tapi ternyata kata bijaksana di bahasa aslinya itu bukan seperti itu artinya. Kata bijaksana pada kitab Matius ini mempunyai arti kata pandai, cermat, berpengalaman, atau yang paling mendekati kata aslinya adalah
berpikiran sehat. Ya. Jadi kata bijaksana ini mempunyai arti dari bahasa aslinya itu berpikiran sehat. Jadi orang yang ketika mendengar sampai dia mengerti dan dia melakukannya, itu adalah orang yang berpikiran sehat. Ya Bapak Ibu ya, nanti akan bertentangan dengan yang tertulis di ayat yang ke-26. Nah, ini untuk orang yang mendengar, dia melakukan. Itu orang yang sehat pikirannya. Orang yang, kalau di kamusnya, itu orang yang waras. Ya Bapak Ibu ya, mungkin Alkitab bahasa Indonesia memberikan arti dari kata bijaksana di bahasa aslinya, diartikan bijaksana untuk melembutkan bahasa aslinya. Tapi kalau diartikan ke bahasa sehari-hari kita, itu orang yang berpikiran sehat atau waras. Nah, mendengar apa Bapak Ibu? Mendengar perkataanku, katanya Tuhan Yesus di ayat yang ke-24. Nah, perkataan Tuhan Yesus itu apa? Oleh sebab itu tadi saya ajak Bapak Ibu untuk baca mulai dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7 ya. Saya ambil satu contoh aja dari pasal 5 sampai ayat ke-7. Kalau Bapak Ibu paling paling kenal itu dengan ayat di Matius 6 ayat 25 sampai 33 ya, tentang kekhawatiran. Karena hari-hari ini kita itu paling akrab dengan kata khawatir, dengan keadaan yang hari ini kita hidupi ya kan, ekonomi nggak bertambah baik ya toh, keadaan diomong pandemi ini sudah selesai tapi ada muncul varian baru yang memang tidak seganas yang dulu tapi hari ini bertambah, keadaan tidak bertambah baik. Ini yang mungkin membuat kita khawatir. Ya, di ayat yang kedua, Matius 6 ayat 25 33 berkata tentang jangan khawatir. Jangan khawatir, ya dong. Burung di udara loh Tuhan pelihara. Mosok kita nggak dipelihara, ya kan? Oh, itu loh bunga di pagung di ladang loh Tuhan dandani. Masa kita enggak? Ya, oleh sebab itu di ayat yang ketiga, ya, di ayat yang ke-33 di pasal yang ke-6 berkata gini kan, oleh sebab itu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita, ya kan? Kan singkatnya seperti itu. Nah, dari arti ayat cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ini contoh perkataan ya Bapak Ibu ya. Kita kadang mempunyai arti begini karena kita cuma berhenti pada tahap mendengar tanpa sampai mengerti. Maka setiap orang Kristen ketika mendapatkan ayat Matius 6:33, mereka cuma memberikan arti kalau aku sudah ke gereja, rajin ke PD, baca firman, berdoa, cukup. Itu cari kerajaan Allah. Bapak Ibu kalau kita belajar satu ayat itu saja, Bapak Ibu boleh nanti buka terjemahan yang lain. Atau terjemahan yang paling gampang Bapak Ibu nanti bisa baca di Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Matius 6:33 itu ditulis begini. Tetapi usahakan dulu Allah memerintah atas kehidupanmu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, bukan cari terus kita mengartikan oh tak ke gereja, oh tak ke PD, oh tak doa, tak baca firman. Bukan. Ayat itu punya arti gini. Usahakan Tuhan memerintah atas kehidupan kita. Nah, masalahnya kita jadi orang Kristen yang memerintah hidup kita itu bukan Tuhan. Yang berkuasa atas hidup kita bukan Tuhan, tapi kehendak kita sendiri. Tapi kebenaran dunia. Ketika kehendak kita yang berkuasa atas hidup kita, kebenaran dunia yang menguasai hati dan pikiran kita, ini yang pada akhirnya membawa kita dalam kekhawatiran. Tapi ketika pikiran Kristus beserta kebenarannya itu menguasai pikiran kita, kalau kita belajar lebih lagi, maka kekhawatiran itu pasti tidak akan bisa menguasai hidup kita. Karena apa? Firman Tuhan yang berkuasa di kita. Itu contoh perkataan Kristus ya. Nah, ketika kita mendengar itu, kita memahami, kita mengerti dan kita melakukannya, kita ini orang yang waras. Kita ini orang yang berpikiran sehat. Bapak Ibu ya. Nah,
Kalimat yang berikutnya, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita diumpamakan seperti orang yang membangun dengan pondasi yang benar, membangun rumah dengan pondasi yang benar. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang bekerja di bidang kontraktor umpamanya, ya kan, Bapak Ibu tahu step-stepnya membangun rumah itu yang paling nggak enak, yang paling menghabiskan biaya banyak itu juga salah satunya adalah pondasi, ya. Apalagi kalau bicara daerah atau tempat yang sedang kita bangun tanahnya nggak baik. Perumpamaan ini ditulis oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang hidup di daerah Israel berpasir, Bapak Ibu. Tidak mungkin mendirikan rumah dengan pondasi yang asal-asalan. Demikian juga kehidupan kita. Tuhan ingin kita membangun dasar kehidupan kita itu di pondasi yang benar. Apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Cara berpikir kita, cara mengambil keputusan kita, semuanya harus punya dasar yang benar. Firman Tuhan. Ya, batu itu berkata tentang Kristus. Batu ini menuju kepada Kristus. Kristus itu adalah firman itu sendiri, ya. Nah, masalahnya ketika kita membangun rumah, rumah kita bangun dengan pondasi yang sekuat apapun, ya kan? Terus kita nggak berpikir bahwa nanti nggak akan ada hujan. Bapak Ibu, saya tadi ngomong di depan, jadi orang Kristen, kita jangan pernah berpikir bahwa tidak akan ada masalah ke depan. Kita bebas dari masalah, dari ujian, dari pencobaan. Firman Tuhan di ayat yang ke-25 berkata seperti ini, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu, sebab didirikan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Di ayat yang ke-25. Jadi setiap orang Kristen pasti akan mengalami hujan, banjir, angin dalam kehidupan kekristenan kita. Dalam kehidupan kita pasti mengalami hujan berbicara tentang masalah, ya dong. Banjir juga bicara tentang masalah ujian, angin juga bicara tentang masalah ujian, masalah ujian dalam kehidupan Bapak Ibu berumah tangga, kesehatan, bisnis, pekerjaan, bahkan pelayanan pun tidak luput dari cobaan. Ya, Bapak Ibu ya. Setiap orang kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sudah rajin baca firman, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak lepas dari hujan, angin, dan banjir dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi di akhir ayat yang 25 dikatakan, tetapi rumah itu tidak roboh Bapak Ibu. Rumah kehidupan kita dalam mengiring Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, ketika kita mendengar dan kita melakukan firman Tuhan, ada masalah dalam kehidupan kita, ada ujian cobaan yang seakan-akan menurut orang lain itu menjatuhkan, tapi bagi kita sebagai pelaku firman tidak akan pernah menjatuhkan kita menjadi nggak Tuhan-Tuhanan, nggak gereja-gerejaan, nggak Kristen-Kristenan. Tidak akan pernah keluar itu dalam mulut kita. Ya, nah selanjutnya di ayat yang ke-26 akan ada perbedaan. Ini orang macam yang kedua. Ya, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Bapak Ibu, di ayat yang ke-26, kata mendengar itu sama persis dengan kata mendengar di ayat yang ke-24. Bahasa aslinya sama persis, Bapak Ibu. Ya, yang beda cuman di ayat yang ke-26 dia tidak melakukannya. Bayangin Bapak Ibu ya, orang yang mendengar, memberikan perhatian, bahkan sampai mengerti firman Tuhan, tapi tidak pernah melakukannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu akan temui di dalam kehidupan Bapak Ibu orang yang pintar ngomong firman, ya, orang yang sudah melayani, yang bahkan sudah membagikan kebenaran firman Tuhan, tapi pada satu titik dalam kehidupannya Bapak Ibu, apa ya bahasa Indonesia ngomong, bahasa Jawa ngomong ngonangi, menemukan bahwa dia tidak pernah menjadi pelaku firman. Ada yang pintar firman Tuhan, ada yang pintar sudah pintar khotbah, tapi sorry, nyeleweng, ya kan, selingkuh, nipu uang. Bapak Ibu akan temui orang-orang seperti itu, tapi dia juga mendengar, bahkan mengerti firman Tuhan, bahkan mengkhotbahkan firman Tuhan.
Tapi percuma ketika dia tidak pernah melakukannya. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini. Ia sama dengan orang yang bodoh. Bapak Ibu, kalau orang yang melakukan firman Tuhan disebut orang yang bijaksana, orang yang waras, orang yang berpikiran waras. Berarti orang yang tidak melakukan apa yang dia sudah dengar dengan kebenaran firman Tuhan. Maaf ya, berarti dikatakan orang itu tidak waras. Orang yang sudah ngerti bahwa itu baik, tapi tidak dilakukan. Wajar kan? Kadang kita ngomong orang itu gila. Ngerti itu baik, tapi tidak dilakukan. Itu berarti tidak waras. Ya kan, Bapak Ibu ya? Di Alkitab dikatakan dia orang yang bodoh. Bapak Ibu, bahasa asli kata bodoh. Ini Alkitab bahasa Indonesia sekali lagi menuliskan dengan terjemahan yang halus bodoh. Bahasa aslinya itu punya arti godless. Berarti orang yang tidak bertuhan, Bapak Ibu. Ya, orang yang ngerti kebenaran firman Tuhan tapi dia tidak melakukannya, itu seperti orang yang tidak punya Tuhan. Seperti orang yang gak waras. Bapak Ibu, ini saya sedang tidak menuduh salah satu dari kita atau bahkan menuduh diri saya sendiri. Tapi ini jadi koreksi buat kita. Kita sudah ngerti firman Tuhan. Masalahnya kita sudah melakukannya. Ya. Dan di ayat yang ke-27, semua orang, mau orang Kristen, tidak orang Kristen, dalam kehidupannya akan turun hujan, banjir, dan angin. Bapak Ibu punya teman yang percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan, percayalah sama-sama akan menghadapi masalah. Tapi hasilnya akan kelihatan berbeda ketika orang itu bukan cuman jadi orang yang ngerti firman, tapi orang yang ngerti firman dan melakukannya, rumah kehidupannya ketika menghadapi masalah tidak akan roboh. Tapi orang yang ngerti firman, tapi tidak pernah menjadi pelaku firman, di ayat yang ke-27 berkata, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, kita hari ini boleh dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita boleh melihat kehidupan kita. Kita boleh mengkoreksi, menilai apakah kita ini selama ini sudah 10 tahun jadi orang Kristen, 20 tahun jadi orang Kristen. Saya ngerti firman Tuhan. Saya sudah baca Alkitab ini mungkin sudah habis 5 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah 5 kali, sudah 10 kali. Tapi selama kita tidak menjadi pelaku firman tersebut, Bapak Ibu, ketika masalah itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita bisa roboh, kita bisa meninggalkan Tuhan terburuknya. Tapi ketika kita menjadi pelaku firman, firman itu menjadi dasar dari kehidupan kita. Firman Tuhan itu menguasai setiap pikiran, perkataan, perbuatan, dan tindakan keputusan kita. Maka apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, masalah, ujian, cobaan, sakit, penyakit, tantangan, masalah kerjaan apapun, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kita akan disanggupkan untuk kita menghadapi setiap cobaan. Kita percaya hari ini Bapak Ibu ya, bahwa firman Tuhan yang selama kita menjadi orang Kristen sudah kita dapatkan. Bapak Ibu, ayo lebih lagi kita belajar sampai tahap kita mengerti firman Tuhan itu. Dan yang terpenting dalam kehidupan kita hari ini, kita menjadikan firman Tuhan itu kita lakukan. Kalau hari ini Bapak Ibu punya pergumulan, saya kok gak bisa ya mengampuni orang yang sudah menyakiti saya itu, ipar saya kah, suami saya kah, istri saya kah, mertua saya kah, anak saya kah, yang sudah mengkhianati saya, menyakiti hati saya. Bapak Ibu, mungkin sudah puluhan kali Bapak Ibu dengar firman Tuhan di mimbar-mimbar gereja. Ampuni, ampuni. Ya, Bapak Ibu ngerti bahwa orang yang bersalah kita harus mengampuni mereka. Tapi sampai hari ini Bapak Ibu tidak bisa melepaskan pengampunan. Hari ini firman Tuhan ngomong, kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan pada orang yang sudah menyakiti hati kita, maaf Bapak Ibu itu seperti, maaf, orang yang bodoh di ayat yang ke-26. Ya, tapi ketika kita berani melepaskan pengampunan, kita itu orang yang bijaksana. Demikian hal-hal yang lain. Kita selalu berpikir bahwa ketika kita jadi orang Kristen,
Tuhan pasti memberkati. Tapi kita lupa bahwa burung di udara Tuhan pelihara. Tapi burung itu tidak selalu dalam 24 jam kehidupannya. Burung itu selalu berada di sarangnya. Enggak Bapak Ibu, burung itu pagi-pagi sudah keluar dari sarang. Dia harus bekerja untuk cari benihnya. Benihnya sudah disiapkan Tuhan. Tapi burung itu harus bekerja untuk mencari benihnya. Tuhan tidak akan melemparkan benih-benih atau biji-bijian yang diperlukan oleh burung, dilemparkan ke dalam sarang burungnya. Enggak Bapak Ibu, kita yang harus bekerja. Kalau kita mengerti hari ini, ketika kita ngomong Tuhan berkati aku, maka kita akan meningkatkan kinerja kita, cara kerja kita. Kalau hari dulu saya berusaha dengan kekuatan 50%, ketika saya berdoa minta Tuhan berkat, kita harus membuat double kekuatan kita untuk bekerja. Bekerjalah lebih keras, bekerjalah lebih lagi mengandalkan Tuhan. Sebab benihnya Tuhan sudah siapkan. Kita cuma tinggal cari dan ambil, Bapak Ibu. Nah, ketika pengertian-pengertian ini yang sudah kita dapat dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidupi, kita jalani. Bapak Ibu, masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tetap sanggup, kita cakap untuk menjalaninya, untuk mengatasinya. Sebab dikatakan firman Tuhan, kita punya dasar yang kokoh. Kita berdiri di atas batu. Rumah kita didirikan di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan cukup sekian Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita untuk kita menjalani hari-hari ini yang menurut banyak orang semakin hari semakin sulit. Tapi bersama Tuhan kita akan cakap menanggung segala sesuatunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Budi. Firman yang luar biasa. Mari kita, sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah dibentangkan semakin membuat kami mengerti dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Amin. Agar kami menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, bukan pribadi yang bodoh Tuhan, bukan pribadi yang tanda petik tidak waras Tuhan. Tolong Tuhan, mampukan kami seberat apapun Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau Roh Kudus, kami akan mampu melakukan setiap firman yang sudah kami dengar, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati terus hamba-Mu Pak Budi Rajo yang sudah memberkati kami. Berkatilah kerjaannya, kesehatannya, keluarganya, pelayanannya, gerejanya. Terus Tuhan tambahkan dengan berkat-berkat yang terbaik. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang doa syafaat bisa dilanjut. Yang tugas doa syafaat. Bu Leli, tolong ambil alih. Lydia. Ya, Ji. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kita hadir kami menjamah setiap kami, komunikasi setiap kami Tuhan, komunikasi setiap kami Tuhan. Kami benar-benar Tuhan, makin setia pada Engkau, makin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, untuk kami dapat tetap bertahan menghadapi setiap masalah yang kami hadapi Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, penyediaan-Mu yang sempurna untuk kami semua Tuhan. Berkat kesehatan yang Tuhan sudah berikan untuk kami semua. Berkati Tuhan, kami semua Tuhan, anggota Harvest Blessing Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau sudah membukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan, pintu-pintu yang baru untuk kami Tuhan. Ajar kami untuk mau melangkah Tuhan. Kami percaya penuh akan penyertaan dan segala yang Tuhan rancangkan itu yang terbaik untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Rabu depan ini Tuhan, Kau berkati ibadah kami Tuhan, biar Kau sendiri yang hadir, Kau berbicara, Kau menjamah setiap hati kami Tuhan, Kau menjadi jawaban untuk setiap doa dan permasalahan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, untuk pemilu yang di tahun depan Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang memilih Tuhan, Kau yang sudah mengatur semuanya Tuhan, pemimpin yang baru Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Lukas, tolong. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di PD Harvest Blessing. Mungkin yang baru pertama kali hadir, selamat bergabung bersama kami. Penyertaannya sempurna atas kita semua. Amin. Ibadah raya onsite setiap hari Rabu untuk Rabu depan tanggal 31 Mei 2023 jam 7 malam bersama Bapak Gembala kita, Bapak David Lee. Ada perjamuan kudus, bisa mempersiapkan diri masing-masing. Doa malam kita tetap online setiap hari Senin untuk Senin depan tanggal 5 Juni 2023 jam 7 malam bersama Bapak Pastor David Lee. Terima lawatan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Ucapan terima kasih atas pelayanannya kepada Bapak Budi Raharjo. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan segala keperluan disediakan Tuhan Yesus memberkati. Persembahan juga bisa ditransfer ke BCA atas nama Bapak David Limanto, nomornya 1030565807, persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur untuk pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all. Sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah doa malam pada kesempatan hari ini, di minggu yang terakhir ini. Anda-Anda yang mau didoakan dengan hambanya Pak Budi Rajo, Anda bisa stay di Zoom setelah doa penutup. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa hari ini. Teguhkan, meteraikan setiap perkataanmu di hati kami, dan jadikan kami orang-orang yang bijaksana di akhir zaman ini, dan kami bisa melihat pekerjaan-Mu dalam hidup kami itu sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah bertugas malam hari ini, baik WL, baik pendoa, baik firman-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan semuanya Tuhan. Tuhan memberkati jerih payah mereka tidak sia-sia. Apa yang mereka tabur pasti mereka tuai. Terima kasih buat setiap anakmu yang sudah ikut ibadah malam hari ini. Percayalah yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang ngalamin masalah sudah dibukakan jalan, yang kekurangan juga sudah diberkati Tuhan. Tetap lakukan firman Tuhan, jadilah pribadi yang bijaksana, hidupmu akan kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Biarlah angkatlah kedua tanganmu, berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, memberkati, memulihkan, membuat hidupmu makin hari makin dewasa, dan engkau akan melihat apa yang kau doakan tidak pernah sia-sia, karena engkau bersama dengan Tuhan hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.